Ya, kamu paham dulu. Kita, kita harus sepemahaman kita. Kalau enggak, masalah kita ini. Kita harus pemahaman apa itu kebijakan. Kebijakan dulu kita lihat. Nah, ini. Oke. Nah, kita punya prinsip yang sama. Kalau butuh yang menyampaikan, ya alhamdulillah. Tapi kita bisa semacam remedial lah gitu. Ya, kita kuliah hanya sampai jam 1 ya, atau jam 1:30 aja. Kita lihat kebijakan itu, kita banyak diskusi nanti seperti biasanya. Dan tidak ada tugas. Yang penting itu. Jadi kamu nggak akan paparan, saya nggak mau tugas, nggak usah. Kita lihat pertama kali ya, kebijakan itu apa? Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijakan, kreativitas, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu penyelenggaraan pendidikan. Ini yang kau pahami ini. Kalau kita implementasi pada dirimu, ini masuklah. Yang itu apa adalah kepandaian. Nah, kepandaian itu tidak semua orang miliki. Nah, tidak semua miliki, tidak semua orang paham, tidak semua memiliki. Maka itu kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, ya kan? Ya, kepandaian, kemahiran itu sama di dirimu. Artinya kepandaian, kepiawaian masing-masing orang itu berbeda gitu loh. Demikian juga kebijakan itu begitu kita itu. Makanya itu kebijakan itu adalah kepandaian, kemahiran, kebijakan, kebijaksanaan. Ketika teman-teman tidak bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang tidak penting, kamu sesat, kamu udah jelas itu. Ya kan? Ketika bicara kebijakan itu, ya, ketika kamu tidak pandai, tidak memiliki kepawaian, sesat kamu. Artinya kamu udah bisa memilih yang terkait dengan prioritas mana, nggak bisa, buta kamu, hancur kamu udah pasti ini. Karena kebijakan itu menanggung dalam pelaksanaan satu penyelenggaraan sesuatu apapun. Kebetulan ini bidang pendidikan. Ya kebijakan itu akan menyangkut pelaksanaan sesuatu apapun, kegiatan apapun. Ya kan sukses tidaknya di situ itu. Kalau sukses 3 tahun, sukses 2 tahun, tergantung kamu, kepandaian kamu, kepewaan kamu, kemahiran kamu dalam menyusun kebijakan. Orang lain tidak akan menentukan. Chris Joko sebagai promotor tidak bisa kebijakan apa. Ketika kamu pandai, piawai, kemahiran, itu kau miliki luar biasa. Sukses kamu. Ya. Maka kadang jangan pilihan itu apa? Adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan ini. Pelaksanaan suatu penyelenggaraan pendidikan. Kalau dalam dunia kamu, suatu pelaksanaan penyelenggaraan proses S3. Itu udah ada kebijakan dari dirimu. Kamu si Arif, mana yang didahulukan, mana yang tidak. Arif itu apa artinya? Menempatkan satu pada tempatnya itu Arif namanya. Kacamata ini di sini, pakai lihat pada Joko. Ini Arif namanya. Tidak di sini. Tidak Arif itu. Ini kacamata di mata, lihat nih. Lihat kacamatanya si Aan itu. Kacamatanya Elok, kacamata saya itu. Itu Arif namanya. Menempatkan S3 di posisi mana kamu harus tahu. Dan ini menyangkut penyelenggaraan selanjutnya. Masa sih S3 diktasinya sampai 3 tahun? Keterlaluan kau. Artinya tidak sukses ini dalam pelaksanaan ini. Tidak sukses sama sekali. Oh, itu bisa diserai 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan sampai 3 tahun. Luar biasa sesatnya ini. Kearifan, rangkaian konsep yang kita tata dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu penyelenggaraan pendidikan. Itu namanya kebijakan pendidikan. Kalau kita perkecil, kita persulut, adalah apa terkait dengan kebijakan ketika kamu ngambil program SK ini. Kamu punya kebijakan betul kamu.
Kamu harus pandai, harus arif, kamu bijaksana betul kamu. Rangkaian konsep-konsep itu akan menyusun beberapa konsep-konsep yang terkait dengan disertasimu kelihatan betul. Itu yang harus dipahami itu. Kalau ini nggak paham, kamu sesat juga. Arah di situ arahnya itu akan tercapai tujuan dan tidak itu di sini letaknya. Awal ini, ya kan? Awal ini kamu udah kamu punya pijakan untuk selesai 1 tahun, 2 tahun, 2 bulan, 1, 2 tahun, 3 bulan. Di sini tempatnya. Dari awal ada konsep, dari awal udah ada kebijakan. Ya, kalau kamu nggak bijak, kamu terombang-ambing kamu. Contoh misalnya, ketika kamu yang sudah kekeh, bahasanya orang itu orang-orang sudah kekeh, selesai apa itu, tanya-tanyanya, Elo, tapi di mana? "Ah, santai aja saya." Kamu terpengaruh, pasti itu. Kamu di mana misalnya, Mbak Elo? "Ah, santai aja saya Pak, enggak usah rusuh." Terpengaruh kamu. Kebijakanmu sumir ini yang begini ini. Lemah sekali. Kekeh, punya target. Sampai sekarang itu berapa? 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 3 bulan. Itu target. Itu kebijakan kamu dan tentu setiap kebijakan ada konsekuensi logisnya. Apa? Dengan tindakan-tindakan yang sangat rigid itu. Ya kan, saya buka jurnal, ya ke kampus dan lihat disertasi, paling enggak lihat daya selingkuhnya, lihat ini ya seperti itu kamu. Oh, Nas males ke Semarang males. Enggak akan selesai lah kamu lah. Itu pasti itu. Baik, silakan ditanggapi dulu. Ini aja dulu kita klarifikasi supaya kejelasan jelas dulu baru kita ke berikutnya, ke step berikutnya. Ini baru lihat ini, baru ini. Nah, ini dulu yang penting, satu ini dulu. Kalau memang kamu cerdas, tentunya silakan ditanggapi. Izin masuk, Bro. Siap. Ya, ya. Terkait dengan kebijakan pendidikan ini, seringkali muncul sebuah kebijakan yang sifatnya insidental, Bro. Hmm. Bahasa saya kesusu dan hanya mempertimbangkan terkait dengan kuantitas saja. Contoh Hmm. realnya misalkan terkait dengan kebijakan PPG gitu ya, Prof. PPG Prajabatan misalkan seperti itu. Menurut hemat kami, di kebijakan ini, kementerian hanya mengejar kuantitas saja, sehingga ada kesan dipaksakan, kemudian waktunya juga, timeline-nya juga nggak begitu terencana dengan baik, sehingga kami di pelaksanaannya ini eh, ada ada semacam apa ya, Prof? Tidak tidak kekeh dan tidak kurang 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 memiliki yang space waktu yang bagus di situ, Bro. Namun demikian, muara dari kegiatan ini kan akan terlahirnya sosok guru profesional seperti itu. Sehingga kami di pelaksana ini juga juga mempertimbangkan terkait dengan kualitas, gitu, harapannya seperti itu. Namun kita juga dihadapkan pada timeline waktu yang terkesan mendadak, cepat, dan pengen sesuatu yang baik. Menurut kami terkait dengan kebijakan yang kami sampaikan tadi, ada, mohon maaf, mungkin kami salah, ada kesan hanya mempertimbangkan soal kuantitas sehingga kualitas agak sedikit dikesampingkan. Itu pandangan kami terkait dengan kebijakan itu. Barangkali mungkin ada pandangan yang lain terkait dengan itu, Prof. Misalkan terkait dengan kurikulum merdeka begitu ya, Prof. Seringkali kita dipaksakan untuk bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar anak. Harapannya seperti itu. Namun kita tidak menengok, ya, namun tidak menengok terkait dengan pemerataan pendidikan di Indonesia yang notabene tidak merata di situ. Mungkin itu bisa dilaksanakan mungkin di Jawa seperti itu. Tapi kita tidak pernah melihat di pedalaman di Kalimantan atau di Sulawesi yang notabene untuk mendapatkan sinyal saja susah seperti itu, sehingga
ketika melaksanakan kegiatan PPG seperti itu yang Daljas banyak terhalang faktor sinyal. Itu kondisinya. Nah, mohon pencerahan dari Prof. Tri terkait dengan kebijakan pendidikan khususnya seperti yang tadi kebijakan PPG dan kebijakan dari kurikulum di Indonesia seperti itu, Ya, Prof. Itu yang kami rasakan, Prof. Mohon maaf kalau kami salah. Gitu. Matur nuwun. ya, Assalamualaikum. ini bukan salah dan benar. Misalnya adalah ketika bicara-bicara itu mesti dua sisi kita lihatnya dan paralel kalau bicara soal kualitas dan kuantitas. Jadi paralel, enggak masalah itu. Masih ada kurangannya sebagai jalan. Soal keuntungan dan tidak beruntung itu mesti ada sisi menisi. Maka sebagai akademisi kau lihat semua kebijakan, semua tindakan itu pasti kau lihat harus dua sisi. Kekurangan dan kelebihan. Hati-hati yang ini. Tidak fair dong mengatakan bahwa Joko orangnya jelek, salah terus, salah terus. Tidak fair. Ya, sama kamu toh, kamu sangat perfect, sempurna. Tidak mungkin itu. Nah, demikian kebijakan itu. Ketika seseorang siapapun lah lembaga atau seseorang atau siapapun itu terkait dengan keterkenaan kebijakan itu pasti ada persoalan. Orang-orang sudah siap mapan tentu everything is okay, tidak persoalan dengan kebijakan itu, ya kan? Karena yang berkebijakan tidak menggunakan baju ukuran yang dikenai kebijakan kan, sifatnya sangat umum sekali. Nah, ketika bicara soal kualitas dan kualitas tidak kan, apa itu salah satu dan sebagainya itu tentu kita tidak harapkan itu harus paralel. Kualitas oke, kuantitasnya juga oke. Itu idealnya, sangat ideal. Tetapi ketika bicara realitas di lapangan, kalau kebijakan nasional pendidikan itu, coba istilah satu aspek saja, aspek geografis saja kita udah mumet kita kepala kita ini. Begitu sangat ruwetnya dan begitu banyak persoalan di pendidikan ini, begitu multi persoalan di kita negeri. Satu aspek aja, geografi saja kita ada persoalan dengan kebijakan apapun yang kita keluarkan itu. Kalau kita skup nasional loh ya. Apalagi terkait dengan kurikulum, Pak. Itu hati-hati. Kalau Bapak mempelajari ladang pendidikan itu, ada dua hal yang penting di sana itu. Satu terkait dengan kebijakan yang salah ketika itu. Yaitu terkait dengan semuanya serba sentralistik semua. Semua Jakarta, semua Jakarta, semua Jakarta. Lupa Jakarta itu. Nah, Jakarta itu tidak hanya Semarang, Bandung, tapi ada Irian Jaya, ada Ambon, ada Maluku. Lupa dia itu. Udah begini ini, Mas. Tidak bisa dinasionalkan. Pasti bersifat kedaerahan. Maka muncul kebijakan otonomi daerah. Itu pun tidak selesai masalah juga. Karena sudah terlambat semuanya kita ini. Coba lihat ketika munculnya reformasi itu. Ada kebijakan untuk ya kan otonomi daerah. Faktanya lebih parah kita ini dengan otonomi daerah itu. Muncul raja-raja kecil, bupatinya pekok, nggak tahu pendidikan, dipaksa-paksakan, mengelola pendidikan. Bagaimana mungkin? Ada seorang bupati memaksakan dirinya, kepala desanya dari kedokteran, dari kepala puskesmas dengan jadi kepala dinas pendidikan. Bagaimana mungkin mereka bicara kondom, tiba bicara kurikulum? Enggak, pasti nggak nyambung, udah pasti. Ya kan? Dari apa kepala dinas perkebunan, pertamanan, kepala dinas. Yang aneh lagi dari guru SD jadi kepala dinas. Bagaimana mungkin coba? Karena tim sukses. Ini masalah besar ini. Awal semula dulu ketika bicara terkait dengan kebijakan dengan Kurnas itu kita setuju dengan nasional. Faktanya di lapangan tidak sederhana itu karena memang Jakarta itu tidak sama dengan Maluku, tidak sama dengan Irian Jaya, nggak sama dengan Sumatera, beda. Tetapi kalau diturunkan ke bawah dengan kebijakan terkait dengan otonomi itu pun tidak selesai. Faktanya lebih parah kita dengan otonomi itu, ya kan? Maka sekarang sudah muncul lagi perintah-perintah dari beberapa guru kembalikan ke pusat. Karena faktanya memang beda ketika ada di negara di kabupaten
Kertanegara ya luar biasa guru itu umpenya luar biasa, kalah kawan di sini. Elok tuh kalah dengan gaji guru di Kertanegara sana. Jauh. Sementara di Kendal, ya kan? Di Demak itu guru kere-kere semua, mana ada guru kayak di sana di daerah sebelah itu. Gerobogan itu ngeri-ngeri, makanya protes ya kemarin ke Jakarta supaya ada keadilan kata mereka. Karena masing-masing daerah punya otonomi yang kuat. Coba di daerah Sumatera itu di Bengkalis itu kan coba di bawah minyak, di atas minyak. Ya luar biasa itu otonomi daerahnya. PSC-nya itu penghasilan daerah luar biasa. Sehingga untuk air itu nggak masalah. Di Jakarta misalnya. Jakarta untuk transport itu guru 2 juta, Pak. Transport itu. Transport aja sebulan. 2 juta guru di Jakarta itu. Belum namanya tunjangan ini, tunjangan itu. Kalau dibandingkan dengan Demak, Kendal, Purwodadi, hancurlah guru-guru kita ini. Ini karena akibat kebijakan pendidikan terkait dengan otonomi daerah. Tidak selesai juga soalnya. Nah, maka ketika kita menjadikan orang yang pandai, kepandaian, kemahiran itu mesti memperhitungkan dari semua aspek, Pak. Tidak hanya sekedar kuantitasnya oke, pasti ada aspek kualitas, kuantitas, aspek geografi, aspek pembiayaan tentu kita bicarakan. Tetapi kalau S3 di sini kan udah given semuanya. SPP jelas 10 juta per bulan, ini per semester. Itu kebijakan tidak akan sama berapa. Nah, kebijakan terkait individual bisa selesai saat 2 tahun 1 bulan, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, tergantung kalian, terpulang dari kamu. Artinya dituntut kamu bagaimana kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan memanage loh, memanage pelaksanaan suatu penyelenggaraan S3 ini. Ini diperlukan. Kebijakan sendiri masing-masing di sini. Dosen tidak punya otoritas apa-apa, hanya membimbing. Ya kan? Soal kamu selesai 2 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan, itu terlalu sangat terpulang pada diri kamu. Ada orang yang tahan banting gitu masuk dosen ini mah sulit, tetap dilayani dengan baik, tetap kita ikuti dengan baik, sah-sah saja itu. Tapi ada juga di antara kamu ada tidak tahan banting begitu datang dosen sekali ditolak, frustrasi, marah-marah, minta ganti dosen. Itu ada seperti itu. Maka kita cukup kecilkan kembalikan ke masing-masing diri kita terkait kepandaian, kemahiran kebijakan pribadi itu memang diperlukan kearifan yang luar biasa ketika menghadapi persoalan pembelajaran S3 ini yang kamu alami hari-hari ini. Kamu harus punya arif, kamu harus punya kemahiran. Kapan belajar, kapan menulis, kapan ini. Harus betul-betul dischedulekan, terjadwalkan. Tidak bisa wayangan hari ini ngebut, besok pray, ngebut. Tidak bisa. Ilmu itu mengalir, Pak. Kalau kita mood nyaman sekali nulis. Kalau nggak mood pegal udah. Tapi ketika ada jeda 2 hari, 3 hari, kamu udah nggak mood lagi, udah kehilangan inspirasi. Ini yang saya ingatkan tentang kebijakan itu. Ya, jadi siapapun, siapapun terkena kebijakan itu pasti ada. Kita lihat posisi. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Itu kebijakan. Ya kan? Ketika itu berlaku umum. Tapi untuk kembali ke diri sendiri, kamu sebagai pandai memilih dirimu dalam penyelenggaraan ini. Itu kebijakan betul. Kamu punya kepandaian, kamu punya kepegawaian, punya kepandaian, kemahiran dan kebijakan, kearifan merangkai. Kapan ini selesai? Kapan ini harus dilakukan? Kapan harus konsultasi? Itu kan konsep-konsep yang harus kamu lakukan. Dan asas menjadikan garis besar itu menjadi pokok panduan hidupmu itu situ. Panduan kuliah S3 selesai 2 tahun 1 bulan. Itu dipandu oleh kamu sendiri. Dosen yang sebagai supporting aja. Terjokori supporting kan pembaan. Sayangnya yang disupporting nggak paham. Ya sudah. Mesti sesat juga. Saya nggak yakin tuh akan selesai 2 tahun setengah aja mungkin kesulitan. Belum berapa dosen yang lain. Ini masalah juga.
Karena bagian juga S3 itu kamu kan menyatukan, ya kan, konsep tiga dosen yang semua merasa hebat. Tidak mudah itu, ya. Kayaan menyatukan prinsip saya, prinsip Bu Barokah, siapa lagi yang nggak tahu itu, yang satu itu sederhana. Kantor akan menyatukan persepsi tiga dosen pembimbingnya ini promotor, kopromotor dan anggota itu nggak sederhana. Maka diperlukan kepiawaian, kemahiran, kebijaksanaan, kearifan misalnya. Ketika kearifan itu dosen bilang jangan pakai ini, nggak usah bilang depan dosennya. Kata Pak Profesor ini nggak boleh Pak, nggak boleh begitu kamu. Ya kan, nggak arif kamu. Kayak mau ngadu-adu orang kan. Ke dosen ke promotor, ini. Ke promotor bilang, wah ini saran dari Pak promotor begini Pak. Sakit mereka. Kata promotor begini Pak, kata aku kan begini, kamu ikut yang mana? Kan aneh gitu. Itu menjadi persoalan bagi dosen kamu, pasti itu. Itu ya, Mas Kamto, maka diperlukan kearifan, kepandaian, dan kepiawaian. Memanage kamu dalam proses penyelenggaraan S3 ini. Kalau kita sekukan kecil itu. Masih ada pertanyaan? Kalau enggak tutup, udah usah lama-lama kuliah itu. Ada respon? Ada relasi baik teman-teman. Kalau enggak ya udah selesai, enggak usah dipakai masakan tuh. Ada yang lain? Silahkan, ada respon yang lain. Izin Prof, berbagi Ya. info aja. Kaitan dengan kebijakan di dunia pendidikan ini kan banyak sekali bagaimana cara menentukan kebijakan. Nah, menurut Prof. Trijoko itu pengambilan kebijakan itu yang paling terbaik itu yang mana Prof? Apakah dari atas ke bawah atau partisipasi dari masyarakat dengan melihat uji coba dulu dan sebagainya atau dengan demokrasi. Jadi nantinya mungkin teman-teman ini bisa punya gambaran cara terbaik dalam menentukan kebijakan. Terima kasih. Ya, itu kepentingan, Pak. Nggak kepentingan. Siapa yang kepentingan, siapa lembaga. Nah, lembaga nggak mungkin dari bawah. Nggak ada, Pak. Mesti harus bottom up tuh kecil kemungkinan kebijakan itu. Pasti umumnya dari top down, dari atas. Karena yang berkepentingan dia itu, ya kan? Kebijakan yang sifatnya kelembagaan, nggak mungkin kita aktifkan. Pokoknya besok libur libur semua, besok berangkat semua, besok nikah nikah semua kita. Udah itu jangan top down. Nggak mungkin kita akan merekayasa. Wah ini udah bisa Pak, nggak bisa itu nggak bisa begitu. Namanya top down ya harus dari atas ke bawah, tembak suka nggak suka. Nah persoalannya adalah adakah jeda untuk revisi yang namanya terkait dengan kebijakan setelah diimplikasikan di lapangan? Kami ada persoalan, Iya, ya kan? Lembaga itu bervariasi, ya kemampuan sumber dayanya, kemampuan toolnya, alatnya, kemampuan lingkungan itu sangat bervariasi. Latar belakang budaya itu berpengaruh besar. Artinya kalau kebijakan dari bawah tidak mungkin rasanya. Itu namanya rembuk desa itu, tidak mungkin itu. Kebijakan itu umumnya dari atas karena menyangkut kepentingan-kepentingan kelembagaan. Kalau yang bekerja itu paham, kalau enggak ya lebih banyak unsur kepentingan pribadi. Ya kan coba kebijakan kebijakan mengegulkan Gibran jadi wakil presiden itu kebijakan sangat luar biasa. Kebijakan itu, ya kan, yang diwujudkan dengan undang-undang menyakitkan banyak orang itu udah pasti itu,
ya kan? Itu kebijakan itu. Kalau nggak ada perintah kebijakan itu dari atas, nggak mungkin dari warga buat tusuknya bareng-bareng itu, orang mungkin lah seperti itu. Gitu kan. Ya, maka ketika bicara soal kebijakan, kenaikan pangkat, kenaikan honor itu pasti dari atas. Usul boleh dari kalian, tapi perhitungan kepastian itu dari atas, ya kan? Dari kementerian yang punya kewenangan itu. Hitung dulu anggarannya berapa, karena faktanya di Indonesia itu jangan banding-bandingkan dengan kebijakan yang ada di luar negeri. Kalau kita serumpun dengan Malaysia, Singapura, tidak fair kita. Tidak fair betul, Pak, kalau gitu. Di Malaysia itu berapa perguruan tinggi? Berapa? Kita bicara satu guru aja di Singapura. Singapura itu negara maju sekali. Itu hanya ada 140 SLTA sederajat, Pak. SMK apa itu? Hanya 140. Di Indonesia ini ada sekitar 3.600 sekolah, bisa bayangkan tuh. Kalau kita akan menganggarkan kenaikan guru 1 juta aja, bilang triliun, Pak, artinya. Nah, menaikkan gajinya Sukamto, gajinya Wahyu itu 500.000 aja, triliun itu hanya. 9 juta guru di Indonesia itu. Saya bayangkan kamu itu. Kita serumpun dengan Malaysia, serumpun dengan Vietnam, serumpun dengan Singapura, tidak fair banding-banding, tidak fair karena jumlah kita jauh berbeda. Nah, kebijakan-kebijakan itulah tidak mungkin kita share, ya, tidak mungkin kita carikan solusi dari bawah. Ayo usul-usul, lah kapan rampungnya? Wong negaranya jauh besar seperti ini, ya toh. Ya kalau di Singapura negara pulau kecil aja, satu kecamatan di kota Semarang ini, ya kan? Tidak bisa begitu. Oke, gitu ya, Mas Bayu, bisa diperlukan suatu kearifan yang membuat kebijakan Ya. itu, jangan asal membuat kebijakan. Masalah di lapangan itu, ya kan? Itu banyak sumber, banyak masukan, banyak data, gitu. Tidak hanya pokoknya, tidak bisa seperti itu. Harus kita kasihkan betul. Oke, satu lagi, kita selesaikan. Hanya sampai jam 12 seperempat jalan, jam 1 seperempat. Izin Prof, izin masuk Prof. Terus tumben wean, tanya apa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan oleh Prof ya, berarti di Indonesia itu sendiri ketika ada kebijakan, terutama untuk kebijakan pendidikan, itu memungkinkan tidak bisa merata semuanya ya Prof? Ya, Pasti ada yang bilang adil, ada juga mungkin yang bilang tidak adil karena mungkin keberagaman itu ya Prof ya? ya. Nah, sikap sikap kita nih Prof, sebagai penerima kebijakan itu baiknya bagaimana? Ini buat kebaikannya, bukan soal baik dan tidak baik penerimaan itu, ya kan? Sepanjang kita masih mampu melaksanakan, laksanakan dengan ikhlas. Itu aja sebenarnya kan. Tidak ini bukan soal kebaikan dan keburukan, bukan. Panjang bicara itu kita mampu laksanakan, laksanakan dengan ikhlas, dengan baik. Nah, pastikan, ya kan? Para perubahan itu punya niat baik. Itu aja. Kita itu harus khususnya si khususnya itu bukan sudon, khususnya begitu, khususnya. Pastikan para perubahan itu membuat tidak ada satupun kebijakan yang buat itu tidak baik. Pikiran mereka baik, ya kan? Yakin itu pikiran baik. Persoalan di implementasi di lapangan, teknis di lapangan ada persoalan, ya pasti ada. Karena tadi kata Mbak Aan, keragaman itu loh. Ya, keragaman perbedaan itu kata Rasul memang itu sebagai satu berkah kan, yang beda berkah. Tapi ketika beda jadi persoalan, ini yang jadi realita. Karena tidak semua orang nyaman dalam kebijakan itu. Tadi katakan Kamto, ada kurikulum merdeka, ada kurikulum, ada ini. Ya, coba K13 belum selesai, ganti lagi. Belum selesai, ganti lagi. Itu persoalan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Tapi bagi orang yang memiliki kemampuan,
ya, kepandaian, kemahiran, itu tidak persoalan kurikulum itu. Karena memang begitu harusnya. Kurikulum nggak boleh tertinggal dari masyarakat. Maka sekurangnya 5 tahun harus ditunjuk ulang, harus dikaji ulang kurikulum itu. 5 tahun, 10 tahun, pasti di seluruh dunia begitu. Tidak mungkin kurikulum dibiarkan. Ntar salah kita ganti menteri, ganti kurikulum. Enggak. Ganti-ganti tetap aja 5 tahun dikoreksi lagi. Kita kaji ulang. Semua di negara manapun dunia begitu. 5 sampai 10 tahun semua kurikulum pada dikaji ulang. Pasti. Bukan soal baik tidak baik. Ya kan? Kebijakan pergantian kurikulum itu pasti di keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Itu seluruh dunia begitu. 5 sampai 10 tahun pasti ada kaji ulang. Semua kurikulum. Nah di kita ini misalnya ketika ganti menteri ganti kurikulum kadang-kadang dan satu periode menteri 2 kali ganti, ini memang kebablasan ini, ya kan? Tidak lazim begini ini kurikulum tiap 2 tahun ganti. Ya paling nggak 5 tahun lah dikaji ulang. 5 tahun kita perlu pembenahan itu iya. Ini bukan dalam satu periode menteri 2 kali ganti, aneh-aneh itu. Wah jangan dipotong lagi, dibesut lagi. Belum ada pelatihan, belum tuntas, udah ganti lagi kurikulum. Ya pusing lah orang itu. Ini ada perhatian kita semuanya. Gitu ya, Mbak An. Nah, ini bukan soal kebaikan dan keburukan, bukan persoalan bagaimana ya ketika kita laksanakan baik, laksanakan dengan ikhlas. Kalau enggak ya sudah pasrah. Mau apa? Dilakukan dilakukan sekemampuan kamu, sebatas kamu mampu. Enggak usah paksa-paksakan, enggak mampu apa lagi. Kan nggak mampu tidak hanya kamu, banyak orang nggak mampu. Tapi banyak juga yang mampu loh. Kan itu sisi misi kan. Itu kebijakan. Ketika suatu lembaga komunitas dapat kebijakan itu, ada sebagian yang nyaman, ada sebagian yang tidak. Udah pasti itu, ya kan? Ada misalnya kebijakan kenaikan gaji, tapi kebijakan lain harga naik sama saja kan? Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Lebih baik dulu, ngapain harus naikkan? Ada gitu. Ada yang lumayan nih daripada nggak naik kan gitu. Itu lihat ketika setiap kebijakan kenaikan gaji, kenaikan apapun namanya upah, pasti diikuti kenaikan barang jasa, pasti itu. Lebih baik gak usah naik kan gitu. Ada yang begitu, ada yang nyaman juga. Gitu. Itulah kebijakan. Indahnya, maka diwarnai cara sikap, cara kita memandang saja bagaimana kan itu aja. Sikap aja kita bicara soal kebijakan. Kalau kita nyaman, kita juga akan bahagia. Tapi kalau kita sikapnya ada negatif thinking, udah nggak nyaman, udah pasti kamu. Ya, rasanya tuh udah nyaman betul. Demikian teman-teman, oke. Nanti saya validasi, kamu unggah ke validasi ya materi ini. Ini yang hari juga hari apa? Memang hari ini hari kalau di Sikadu ada apa, Mas Kamto? Jadwalnya? Harus jam 1, Prof. Sabtu. Hari ini jam 1 analisis Oh, kebijakan. oke. Kalau itu ini di Sikadu kan saya unggah. Ya, ini pertemuan berapa ya? Ke-6, Prof. Cepet banget ya. Iya, Prof. Udah, oke. Thank you semuanya. Selamat siang, tetap sehat, semangat, terus selesai 2 tahun 1 bulan, 1 tahun 2 Amin. bulan. Amin. Jangan lebih Ya, dari 2 terima kasih, tahun. Prof. Amin. Kalau itu lebih dari 2 tahun, ya kamu artinya ya tidak bisa memanfaatkan kebijakanmu, memang lemah dan kamu sesat kamu. Oke, makasih semuanya. Mohon izin live karena ada ujian nih sebentar lagi saya. Oke, cukup aja. Siap, Prof. Oke, semuanya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.